Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Faradila dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Fatahul Muluk Papua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami dengan judul Pendidikan dan Hakikat Kebudayaan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Multikultur dosen pengampu Pak Ghazali Husin Rengiur MPD. Untuk tidak membuang-buang waktu lagi, saya selaku pemateri pertama akan mempresentasikan materi saya, yaitu terkait pendidikan, pengertian pendidikan. Pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan itu sendiri adalah usaha manusia untuk kepentingan manusia. Jadi pada saat manusia itu ada dan masih ada, pendidikan itu telah dan masih ada pula. Pada kenyataannya dapat kita telah bahwa praktek pendidikan dari zaman ke zaman mempunyai garis persamaan. Pendidikan sudah dikenal berabad-abad sebelumnya, semenjak zaman kuno dan berkembang sangat pesat hingga sekarang ini. Garis persamaan atau benang merah pendidikan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pendidikan adalah bagian dari kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat universal. Yang ketiga, praktek pelaksanaan pendidikan memiliki segi-segi yang umum sekaligus memiliki keunikan yang berkaitan dengan pandangan hidup masing-masing bangsa. Terdapat beberapa kajian ilmu yang melandasi munculnya pendidikan terdiri dari beberapa disiplin ilmu, antara lain filsafat pendidikan, sosiologi pendidikan, antropologi pendidikan, agama, ekonomi pendidikan, kajian pendidikan perbandingan, kajian-kajian kebijaksanaan pendidikan. Di sini juga pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Masyarakat, bangsa, dan negara berpendapat lain, pendidikan merupakan suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas dari pemateri pertama. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Ita Istiawati, sebagai pemateri kedua. Masuk ke pembahasan selanjutnya, unsur-unsur budaya. Dari pendapat yang dikemukakan oleh E.B. Taylor pada tahun 1832 sampai dengan 1917, budaya adalah yang meliputi dari adanya suatu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan suatu kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota dalam masyarakat. Ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama, sistem bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia dan manusia lainnya untuk berinteraksi atau berhubungan, ketergantungan, serta untuk memenuhi kebutuhan sosial. Selanjutnya, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan alam kultural universal ini berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi. Selanjutnya, sistem sosial. Unsur budaya dalam sistem sosial ini berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Merupakan unsur bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Selanjutnya, sistem peralatan hidup dan teknologi. Unsur budaya dalam sistem ini berupa perkara kehidupan manusia yang selalu membuat inovasi berupa peralatan atau benda-benda yang dapat untuk mempertahankan kehidupan. Selanjutnya, sistem mata pencarian hidup. Mata pencarian hidup atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi atau penelitian ilmiah. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencarian yang mengkaji bagaimana cara mata pencarian suatu kelompok masyarakat. Selanjutnya, sistem religi. Asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supernatural itu yang dianggap lebih tinggi dari manusia dan manusia melakukan bagaimana cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan dengan kekuatan supernatural tersebut. Yang terakhir, kesenian. Perhatian ahli antropologi
Mengenai seni bermula dari penelitian ilmiah mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Alam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti pantun, ukiran, hiasan, dan lain sebagainya. Masuk ke pembahasan selanjutnya, wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan menurut Kunchoro-Ningrat terdiri dari A. Wujud idil atau adat tata kelakuan yang bersifat abstrak, tidak dapat diraba, terletak di alam pikiran dari masyarakat, di mana kebudayaan bersangkutan itu hidup. Fungsinya adalah mengatur, pinata, pengendalian, dan pemberi arah kelakuan manusia dalam masyarakat. B. Wujud kedua adalah sistem sosial mengenai kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang berinteraksi dan selalu mengikuti pola tertentu. Sifatnya konkret dan bisa diobservasi. C. Wujud ketiga adalah kebudayaan fisik yang bersifat paling konkret dan berupa benda yang dapat diraba dan dilihat. Pembahasan selanjutnya, budaya dan lingkungan. Pada dasarnya, kita tidak dapat lepas dari yang namanya lingkungan. Di dalam lingkungan hidup, kita juga tidak dapat terlepas dari kelompok sosial. Kelompok sosial harus dapat bertahan hidup dengan beradaptasi dan mengubah lingkungannya dengan ide, pengetahuan, dan keterampilan. Budaya dan non-budaya, hal-hal yang menyangkut non-budaya mencangkup benda dan keberadaannya sudah ada dengan sendirinya, atau berupa ciptaan Tuhan yang telah ada di permukaan bumi kita ini, lebih dahulu dari kita, dan bukan buatan dari tangan manusia. Non-budaya di sini antara lain, benda-benda ilmiah seperti batu, pohon, gunung, tanah, planet, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya, pranata budaya. Pranata budaya berarti kelakuan berpola manusia dalam kebudayaan. Kelakuan yang berpola tersebut dapat dirinci menurut fungsi-fungsi khasnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam masyarakat. Pranata yang ada dalam kebudayaan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan hidup dalam ruang dan waktu. Ada beberapa tujuan yang bersangkutan dengan pranata sebagai berikut. A. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan. B. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia pencari kebutuhan hidup, memproduksi, menimbun dan mendistribusi harta benda, contohnya pertanian, industri, koperasi, dan pasar. C. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna, contohnya pengasuhan anak, pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. D. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, menyelami alam semesta, contohnya penjajahan luar angkasa, dan satelit. E. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia, menyatakan keindahannya dan rekreasi, contohnya batik, seni gerak, seni suara, seni drama, dan olahraga. F. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam gaib, contohnya masjid, doa, kenduri, upacara, pantaga, dan ilmu gaib. Dan yang terakhir, pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan jasmaniah manusia, contohnya perawatan kecantikan, pemeliharaan kesehatan, kedokteran, menurut Kunchoro-Ningrat tahun 2000. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.